Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Lantai marmer penthouse lantai 45 itu berkilau tertimpa cahaya temaram lampu kristal. Aruna berdiri di depan cermin besar, merapikan gaun sutra berwarna merah marun yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang ia kira adalah surga, 5 tahun yang ia bangun dengan peluh dan kerja keras sebagai direktur utama di perusahaan pengembang properti warisan ayahnya. Kau tampak luar biasa, sayang, bisik sebuah suara berat di telinganya. Adrian muncul dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang Aruna. Aroma parfum maskulin yang mahal menyeruak, aroma yang selalu membuat Aruna merasa aman. Adrian mengecup lehernya lembut, memberikan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh Aruna. Terima kasih, Mas. Aku tidak menyangka kita bisa melewati 5 tahun ini dengan begitu hebat. Sahut Aruna sambil membalikkan badan, menatap mata suaminya yang tajam namun tampak teduh. Adrian tersenyum, sebuah senyuman yang biasanya membuat jantung Aruna berdegup kencang. Ini baru permulaan. Malam ini, aku punya kejutan spesial untukmu. Sesuatu yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Meja makan sudah tertata rapi. Steak Wagyu terbaik dan botol wine tahun 1990 yang sangat langka sudah terbuka. Aruna merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Adrian adalah sosok suami sempurna, perhatian, mendukung karirnya, dan selalu ada saat ia merasa lelah dengan tekanan dunia bisnis. Setidaknya, itulah yang Aruna percayai hingga jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, suara bel pintu terdengar nyaring, memecah suasana romantis di ruangan itu. Aruna mengerutkan kening. Siapa yang datang jam segini? Kamu memesan sesuatu lagi? Adrian hanya mengangkat bahu, wajahnya tampak tenang, terlalu tenang. Mungkin paket bunga tambahan. Biar aku yang buka. Namun, bukan pengantar bunga yang berdiri di balik pintu. Sekelompok pria berseragam taktis dengan tulisan polisi di punggung mereka merangsek masuk. Suara sepatu bot mereka menghantam lantai marmer dengan kasar, merusak keheningan malam yang indah. Ibu Aruna Pramesti? Tanya seorang pria parubaya dengan tanda pangkat komisaris di pundaknya. Aruna berdiri dengan gemetar. Iya, saya sendiri. Ada apa ini? Pak? Ini pasti ada kesalahpahaman. Anda kami tahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 500 miliar rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Kami memiliki surat perintah penggeledahan dan penangkapan, ujar polisi itu tegas. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aruna. Apa? Penggelapan? Itu tidak mungkin. Saya selalu menjalankan perusahaan dengan transparan. Pak, tolong periksa lagi. Polisi mulai menggeledah ruangan. Aruna menoleh ke arah Adrian, mencari perlindungan. Mas, katakan pada mereka ini salah. Mas, bantu aku. Adrian mendekat, namun tidak untuk memeluknya. Ia berdiri di samping polisi itu dengan wajah yang tiba-tiba berubah dingin. Tidak ada lagi binar cinta di matanya. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang menusuk. Mas, bisik Aruna lirih. Maafkan aku, Aruna, kata Adrian dengan suara yang dibuat-buat gemetar, seolah-olah ia sedang berduka. Aku sudah mencoba menutupi ini darimu, tapi audit internal menemukan semuanya. Aku tidak menyangka kau sehaus itu akan harta sampai tega mengkhianati perusahaan ayahmu sendiri. Aruna ternganga. Apa yang kamu katakan, Adrian? Audit apa? Kamu tahu aku tidak pernah menyentuh uang itu. Cukup, Aruna. Jangan buat ini lebih sulit, potong Adrian. Ia kemudian menoleh ke arah polisi. Pak,
Silakan periksa berangkas di ruang kerjanya. Saya menemukan beberapa dokumen mencurigakan di sana kemarin. Polisi menuju ruang kerja Aruna. Tak butuh waktu lama, mereka keluar membawa sebuah koper hitam dan beberapa buku tabungan atas nama Aruna yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Di dalamnya terdapat catatan transaksi keluar masuk uang dalam jumlah fantastis ke rekening di luar negeri. Ini bukan milikku. Aku tidak pernah membuka rekening ini, teriak Aruna histeris. Air mata mulai membanjiri pipinya, merusak riasan wajah yang ia persiapkan dengan penuh cinta. Tanda tangannya identik, Bu. Kami akan membawa ini sebagai bukti, ujar polisi itu sembari memborgol tangan Aruna. Logam dingin itu mengunci pergelangan tangannya. Rasa dinginnya merambat hingga ke tulang punggung Aruna. Saat ia digiring menuju pintu, ia melihat Adrian berdiri di balkon, menyesap sisa wine di gelasnya. Dalam sepersekian detik sebelum pintu tertutup, Aruna menangkap sesuatu yang menghancurkan hatinya lebih dalam daripada borgol di tangannya. Adrian tersenyum. Bukan senyum hangat yang tadi ia lihat di cermin, melainkan senyum kemenangan yang licik. Di sampingnya, seorang wanita muda, sekretaris pribadi Adrian yang selama ini Aruna percayai, muncul dari balik tirai dan memeluk pinggang Adrian. Aruna sadar sekarang. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah eksekusi. Ia diseret keluar menuju lift. Di lobi apartemen, puluhan wartawan sudah menunggu dengan lampu kilat yang menyilaukan. Berita tentang Ratu Properti yang korup akan menjadi tajuk utama besok pagi. Di dalam mobil polisi yang gelap dan pengap, Aruna meringkuk. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Hartanya, reputasinya, dan pria yang ia anggap sebagai belahan jiwanya. Adrian telah merencanakan ini dengan sangat rapi, menanam bukti selama berbulan-bulan, dan menunggunya di titik paling lemah. Kau pikir aku sudah tamat, Adrian? Bisik Aruna di tengah isak tangisnya yang tertahan. Suaranya pecah, namun ada api kecil yang mulai menyala di matanya. Kau salah. Jika aku harus masuk ke neraka, aku pastikan kau akan terbakar bersamaku. Mobil polisi itu melaju membelah hujan yang mulai turun deras di Jakarta, menuju sebuah tempat yang akan menjadi rumah barunya, penjara wanita kelas 2A. Tempat di mana Adrian mengira istrinya akan membusuk dan terlupakan, tanpa tahu bahwa di balik jeruji besi itulah, sebuah rencana pembalasan yang lebih kejam dari kematian sedang dipersiapkan. Dunia Aruna kini menyusut menjadi sebuah ruangan berukuran 4 kali 6 meter yang dihuni oleh 8 orang. Bau pesing, aroma keringat yang menguap, dan udara pengap yang bercampur dengan asap rokok murah menjadi teman barunya. Tidak ada lagi spray sutra dengan hitungan benang ribuan, tidak ada lagi pendingin ruangan yang mendengung halus. Yang ada hanyalah lantai semen dingin yang lembab dan sebuah dipan kayu tanpa kasur yang harus ia bagi dengan narapidana lain. Proses penerimaan narapidana baru adalah penghinaan paling telak yang pernah Aruna rasakan. Ia ditelanjangi, disemprot air dingin yang menusuk tulang, dan diberikan seragam oranye kusam yang baunya seperti deterjen murah dan keputusasaan. Namanya kini bukan lagi Aruna Pramesti, sang CEO sukses. Namanya adalah nomor 402. Lihat ini, teman-teman. Kita kedatangan Putri Mahkota. Sebuah suara parau memecah keheningan sel. Aruna mendongak. Di depannya berdiri seorang wanita bertubuh gempal dengan tato ular yang melilit di lehernya. Namanya adalah Rosa, atau yang biasa dipanggil Mami Rosa. Dia adalah penguasa sel Blok B di belakangnya. 2 orang pengikutnya berdiri dengan seringai yang mengancam. Kudengar kau mencuri uang negara sampai ratusan miliar. Ujar Rosa sambil mendekat, jemarinya yang kasar mencengkeram dagu Aruna dengan paksa. Tapi di sini, uangmu tidak ada gunanya. Di sini, kau hanya sampah. Aruna mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman Rosa semakin kuat. Lepaskan aku, desis Aruna, mencoba mempertahankan sisa-sisa martabatnya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Aruna, membuatnya tersungkur ke lantai semen. Perihnya luar biasa,
Namun rasa malu yang menjalar jauh lebih menyakitkan. Para penghuni sel lainnya hanya menonton, beberapa tertawa mengejek, sisanya menatap dengan pandangan kosong. Mereka sudah terlalu lama berada di sana untuk peduli pada penderitaan orang baru. Jangan pernah menjawabku dengan nada seperti itu, Putri, ancam Rosa. Mulai besok, kau yang membersihkan toilet. Semua toilet di blok ini. Dan kalau aku melihat ada satu noda saja, wajah cantikmu ini akan menjadi sejarah. Malam itu, Aruna menangis tanpa suara. Ia meringkuk di sudut sel yang paling gelap, memeluk lututnya sendiri. Pikirannya melayang kembali ke apartemennya yang mewah. Ia membayangkan Adrian, mungkin saat ini sedang memeluk wanita lain di tempat tidur yang dulu mereka tempati bersama. Adrian mungkin sedang tertawa, merayakan keberhasilannya menyingkirkan Aruna dan mengambil alih seluruh kerajaan bisnis yang susah payah ia bangun. Dendam itu mulai tumbuh, namun masih tertutup oleh rasa putus asa yang besar. Aruna merasa benar-benar tamat. Tidak ada pengacara yang bisa membantunya karena semua bukti sudah dipalsukan dengan sangat rapi. Teman-teman sosialitanya menghilang begitu saja. Ia sendirian di dasar jurang yang paling dalam. Keesokan paginya, rutinitas penjara yang brutal dimulai. Aruna dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat. Saat jam istirahat di lapangan, sebuah televisi tua di sudut kantin menayangkan berita hiburan. Adrian Sanjaya, pengusaha muda yang baru saja mengambil alih posisi direktur utama di Pramesti Group setelah skandal korupsi istrinya, hari ini mengumumkan merger besar-besaran dengan perusahaan asing. Di sampingnya, tampak sekretaris cantiknya, Sheila, yang dikabarkan akan segera menjadi pendamping barunya. Aruna berdiri mematung di depan televisi. Tangannya gemetar hebat. Dadanya sesak seolah-olah pasokan oksigen di dunia ini telah habis. Adrian tidak hanya mengambil hartanya, ia mengambil identitasnya, warisan ayahnya, dan sekarang ia dengan terang-terangan menggantikannya dengan wanita lain. Hei! Apa yang kau lihat? Cepat kembali bekerja, teriak seorang penjaga wanita sambil mengayunkan tongkat pemukulnya ke pagar besi. Aruna berbalik, matanya merah karena amarah dan air mata yang tertahan. Saat itulah, ia melihat sosok pria berdiri di ujung koridor, dekat gerbang utama blok. Pria itu mengenakan seragam sipir yang sangat rapi, berbeda dengan penjaga lainnya yang tampak semrawut. Posturnya tegap, bahunya lebar, dan wajahnya dingin seperti pahatan batu granit. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Aruna. Itu adalah Baskara, kepala sipir keamanan yang baru dipindahkan ke lapas ini. Baskara tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggung, memperhatikan Aruna seolah-olah ia sedang meneliti sebuah objek yang menarik. Di penjara ini, Baskara dikenal sebagai sosok goresan dingin. Ia tidak pernah memukul, namun kata-katanya bisa membuat narapidana paling beringas sekalipun gemetar ketakutan. Beberapa hari kemudian, siksaan di dalam sel semakin menjadi-jadi. Rosa dan kawan-kawannya tidak membiarkan Aruna tidur. Mereka menyiram tempat tidurnya dengan air dan mencuri jatah makannya. Aruna semakin kurus, matanya cekung, dan semangat hidupnya hampir padam. Puncaknya terjadi di kamar mandi saat jam pembersihan. Rosa menyudutkan Aruna di dekat wastafel yang rusak. Kudengar kau punya simpanan permata yang belum disita polisi. Katakan di mana, atau aku akan memastikan kau tidak akan bisa berjalan lagi esok hari, ancam Rosa sambil memegang sepotong sikat gigi yang sudah diruncingkan ujungnya menjadi pisau darurat. Shift. Aruna hanya menatap kosong. Bunuh saja aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Oh, jangan harap semudah itu. Rosa mengangkat senjatanya, bersiap menggores wajah Aruna. Berhenti. Suara itu rendah, namun berwibawa, menggema di ruangan kamar mandi yang lembab. Rosa membeku. Baskara berdiri di pintu masuk. Sendirian, tanpa pengawal. Keluar. Semuanya, perintah Baskara. Tapi Pak, dia tidak mau bekerja. Rosa mencoba membela diri. Aku bilang,
Keluar, suara Baskara naik 1 oktav, dan seketika itu juga Rosa serta pengikutnya lari tunggang langgang meninggalkan ruangan. Kini hanya tersisa Aruna yang terduduk lemas di lantai dan Baskara yang berdiri beberapa langkah darinya. Aruna mengira ia akan mendapatkan hukuman karena keributan itu. Ia sudah siap untuk dibawa ke sel isolasi. Namun, Baskara justru berlutut di depannya. Pria itu mengeluarkan sebuah sapu tangan bersih dari sakunya dan memberikannya kepada Aruna untuk menyeka darah di bibirnya. "Kau pikir hidupmu berakhir di sini, Aruna Pramesti?" tanya Baskara. Suaranya tidak lagi dingin, melainkan mengandung nada yang sulit diartikan. Aruna tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. "Suamimu sedang berpesta di luar sana. Dia mengira kau akan membusuk di sini sampai kau gila. Dia mengira dia sudah menang," lanjut Baskara. Aruna mendongak, matanya bertemu dengan mata hitam pekat Baskara. "Apa urusanmu denganku? Kau hanya sipir di sini. Lakukan saja tugasmu dan kunci aku kembali." Baskara mendekat ke telinga Aruna, membisikkan kata-kata yang membuat jantung Aruna berdetak kencang untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke tempat itu. "Aku bukan sekadar sipir. Dan aku punya alasan untuk membenci Adrian Sanjaya lebih dari kau membencinya. Dia membunuh adikku dengan cara yang sama seperti dia menghancurkanmu. Secara perlahan, dari dalam." Aruna terbelalak. "Apa?" Baskara berdiri kembali, wajahnya kembali menjadi topeng dingin yang tak terbaca. Ia menjatuhkan sebuah gulungan kertas kecil ke pangkuan Aruna sebelum berbalik pergi. "Baca itu. Jika kau ingin dia merasakan apa yang kita rasakan, ikuti instruksiku. Kita akan membalasnya bersama. Di sini, di balik jeruji ini, perang barumu dimulai." Baskara melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aruna dengan gemetar membuka gulungan kertas itu. Di dalamnya terdapat sebuah kode angka-angka rumit dan satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta hitam tegas. "Kita balas dia. Jangan mati sebelum dia hancur." Aruna meremas kertas itu kuat-kuat. Keputusasaannya perlahan menguap, digantikan oleh bara api dendam yang mulai menyulut jiwanya. Ia belum tamat. Justru, kisah Aruna yang sebenarnya baru saja dimulai dari dinginnya lantai penjara ini. Kertas kecil itu terasa seperti bara api di telapak tangan Aruna. Ia segera merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu menelannya bulat-bulat dengan sisa air minumnya yang terasa payau. Tindakan itu refleks, sebuah insting bertahan hidup yang tiba-tiba muncul setelah sekian lama ia hanya bisa pasrah. Di tempat seperti ini, satu-satunya hal yang lebih berharga daripada nyawa adalah informasi, dan satu-satunya hal yang lebih berbahaya daripada pengkhianatan adalah bukti. Malam itu, sel Blok B terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun bagi Aruna, setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Ia berbaring di dipan kerasnya, menatap langit-langit semen yang retak. Di dalam kepalanya, deretan angka yang tadi ia baca berputar-putar seperti labirin. 7, 15, 12, 4, 1, 2, 9, 2, 1, 8, 1, 1, 8, 25. Itu bukan sekadar angka acak. Sebagai seorang lulusan bisnis terbaik, Aruna terbiasa dengan pola dan logika. Ia segera menyadari bahwa angka-angka itu adalah koordinat. Bukan koordinat peta, melainkan koordinat buku. Baskara memberitahunya melalui kode bahwa ia harus pergi ke perpustakaan lapas, sebuah tempat yang biasanya diabaikan oleh para narapidana karena hanya berisi buku-buku hukum yang membosankan dan novel-novel tua yang sudah robek. Keesokan harinya, saat lonceng jam istirahat berbunyi, Aruna tidak menuju kantin. Ia menyeret langkahnya yang masih lemas menuju ruangan kecil di ujung koridor utara yang berbau debu dan kertas tua. Mau cari apa? Nomor 402? Mau belajar cara mengajukan banding? Ejek penjaga di depan pintu perpustakaan. Aruna hanya menunduk. Hanya ingin membaca, Pak. Supaya tidak gila. Penjaga itu tertawa meremehkan dan membiarkannya masuk. Di dalam, ruangan itu hanya diterangi oleh satu jendela kecil berjeruji.
Rak-rak kayu yang melapuk berdiri tegak, menyimpan ribuan kata yang terlupakan. Di sudut ruangan, Baskara tampak sedang memeriksa tumpukan inventaris. Ia tidak menoleh saat Aruna masuk. Aruna berjalan menyusuri rak kategori sastra dunia. Ia mencari buku dengan kode yang sesuai dengan angka di kepalanya. Rak ke-7, baris ke-15, buku ke-12. The Count of Monte Cristo. Aruna menarik napas panjang. Sebuah pilihan buku yang sangat sarkastik untuk situasi mereka, sebuah mahakarya tentang pengkhianatan dan pembalasan dendam yang sempurna. Saat ia membuka halaman 40, angka keempat dalam kodenya, ia menemukan sebuah amplop tipis yang terselip rapi di antara halaman-halaman yang menguning. Jangan menoleh. Suara Baskara terdengar rendah dari rak di belakangnya, terpisah oleh sekat buku. Simpan amplop itu. Di dalamnya ada data awal tentang pergerakan Adrian di luar sana. Dia mulai menjual aset ayahmu satu persatu untuk menutupi hutang pribadinya yang baru ia buat di Singapura. Tangan Aruna gemetar saat meraba amplop itu. Kenapa kau membantuku, Baskara? Kau bilang dia membunuh adikmu. Bagaimana? Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Aruna bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu. Adikku, Maya, adalah manajer keuangan di perusahaan konstruksi yang dulu pernah bekerja sama dengan Adrian. Suara Baskara terdengar datar, namun ada getaran kemarahan yang tertahan di sana. Adrian merayunya, menjadikannya pion untuk memalsukan laporan keuangan, lalu membuangnya ke penjara saat proyek itu gagal dan tercium aparat. Maya tidak sekuat kau, Aruna. Dia mengakhiri hidupnya di sel ini, di sel yang sama dengan yang kau tempati sekarang, tepat 3 tahun yang lalu. Aruna memejamkan mata. Ia membayangkan seorang gadis muda yang ketakutan, terjebak dalam jaring laba-laba yang ditenun oleh Adrian yang tampan namun berdarah dingin. Adrian adalah predator, lanjut Baskara. Dia tidak menggunakan senjata, dia menggunakan kepercayaan dan hukum. Dan satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan cara yang sama. Aku punya akses ke sistem komunikasi luar melalui jaringan sipir yang tidak bisa disuap olehnya. Tapi aku butuh kau untuk menganalisis data-datanya. Kau tahu di mana dia menyembunyikan lubang-lubang dalam sistemnya. Aku butuh waktu, bisik Aruna. Tubuhku, aku selalu dihajar oleh Rosa. Rosa adalah masalah kecil. Suara Baskara berpindah mendekat. Dia bekerja untuk uang. Dan di penjara ini, ada sesuatu yang lebih berharga dari uang, perlindungan dan kenyamanan. Mulai hari ini, tidak akan ada yang menyentuhmu. Aku sudah mengatur agar kau dipindahkan ke bagian administrasi lapas sebagai tenaga bantuan. Di sana, kau akan punya akses ke komputer yang, walaupun terbatas, cukup untuk kita memulai. Aruna menoleh sedikit, melihat bayangan Baskara dari celah buku. Kau mengambil risiko besar, Pak Sipir. Aku sudah mati sejak hari Maya pergi. Aruna. Yang tersisa hanya tugas dan dendam. Jangan buat aku menyesal telah memilihmu. Setelah pertemuan itu, hidup Aruna di penjara berubah secara drastis. Ia tidak lagi membersihkan toilet. Ia duduk di ruang administrasi yang pengap, mengetik laporan-laporan rutin lapas. Namun di balik layar itu, saat pengawas sedang lengah, Aruna menggunakan kemampuannya untuk membedah data yang diberikan Baskara. Ia menemukan bahwa Adrian sedang mencoba melakukan merger dengan sebuah firma investasi raksasa bernama Global Nexus. Namun, ada satu celah. Adrian menggunakan aset yang masih dalam status sengketa, aset milik Aruna yang secara hukum belum sepenuhnya berpindah tangan karena proses pengadilan yang belum tuntas, ingkrah. Dia terburu-buru, gumam Aruna suatu sore. Matanya yang dulu redup kini bersinar dengan kecerdasan yang tajam. Dia butuh dana segar secepatnya karena gaya hidupnya yang boros. Namun, tantangan muncul dari dalam. Rosa, yang merasa otoritasnya ditantang karena Aruna kini mendapatkan fasilitas istimewa dari sipir, tidak tinggal diam. Suatu malam di sel,
Rosa mendekati Aruna dengan membawa sebuah paku karatan. Kau pikir kau aman karena menjadi peliharaan sipir itu? Hah? Ancam Rosa, ujung paku itu menekan leher Aruna. Berikan padaku apapun yang kau kerjakan di kantor itu, atau aku akan melubangi lehermu sekarang. Para narapidana lain mengepung mereka, menciptakan barikade agar penjaga di lorong tidak melihat. Aruna tidak gemetar. Ia justru menatap Rosa dengan tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan bagi seseorang yang biasanya selalu ditindas. Rosa, suara Aruna dingin dan stabil. Aku tahu kenapa kau ada di sini. Kau membunuh suami yang memukulimu selama 10 tahun, kan? Dan kau punya seorang putri di luar sana yang sekarang dirawat oleh ibumu yang sakit-sakitan. Rosa tertegun. Cengkeramannya mengendur sedikit. Bagaimana kau? Aku memegang data administrasi sekarang. Aku tahu permohonan pembebasan bersyaratmu ditolak 3 kali karena catatan perilakumu yang buruk, lanjut Aruna. Tapi aku juga tahu bagaimana cara mengubah catatan itu. Aku bisa membuatmu keluar dari sini 2 tahun lebih awal. Aku bisa memastikan putri kecilmu mendapatkan biaya sekolah dari yayasan anonim yang bisa aku atur melalui jaringanku di luar. Paku itu jatuh ke lantai. Mata Rosa yang beringas perlahan mulai berkaca-kaca. Kau mau apa? Tanya Rosa lirih. Aku tidak butuh pelayan. Aku butuh tentara, jawab Aruna sambil berdiri, menatap Rosa tepat di matanya. Mulai sekarang, sel ini adalah wilayahku. Tidak ada yang boleh menyentuhku, dan tidak ada yang boleh bicara padaku tanpa izinmu. Sebagai gantinya, aku akan membawamu pulang ke anakmu. Malam itu, aliansi pertama terbentuk. Aruna menyadari bahwa untuk mengalahkan iblis seperti Adrian, ia tidak bisa tetap menjadi malaikat. Ia harus belajar menggunakan kekuasaan, sekecil apapun itu. Di kantornya yang mewah, Adrian mungkin sedang menyesap sampanye, mengira Aruna sedang merangkak di lantai penjara memohon ampun. Ia tidak tahu bahwa istrinya yang hancur itu baru saja menyusun bidak catur pertamanya. Aruna kembali ke dipannya, memejamkan mata, dan membisikkan satu nama sebelum tertidur. Adrian, persiapkan dirimu. Karena neraka yang kau buat untukku, kini memiliki ratu baru. Bekerja di bagian administrasi lapas memberikan Aruna satu hal yang paling ia butuhkan, ilusi tentang normalitas. Di sini, ia tidak mendengar suara jeruji besi yang beradu setiap jam, atau teriakan narapidana yang bertikai karena jatah sabun. Di ruangan ber-AC yang dingin dan berbau kertas fotokopi ini, Aruna bisa kembali menjadi dirinya yang dulu, seorang pemikir, seorang ahli strategi. Namun, setiap kali ia melihat pantulan dirinya di monitor komputer yang buram, ia diingatkan bahwa ia bukan lagi wanita yang sama. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dipotong pendek dan kasar. Pipinya yang tirus menonjolkan sepasang mata yang tak lagi memiliki binar kelembutan. Baskara sering muncul di sana. Bukan untuk mengawasi pekerjaannya, melainkan untuk memberikan bahan baru. Ini adalah laporan pengiriman barang dari pelabuhan Tanjung Priok, ujar Baskara suatu sore, menjatuhkan sebuah map coklat di meja Aruna. Ia berbicara sambil memeriksa jadwal shift penjaga, berpura-pura sedang memberikan instruksi kerja rutin. Ada nama perusahaan cangkang di sana, Sanjaya Ventures. Dia menggunakan nama belakangnya sendiri, seolah-olah ingin menunjukkan pada dunia siapa penguasa barunya. Aruna membuka map itu dengan hati-hati. Jemarinya menelusuri deretan angka dan nama kapal. Dia mengekspor material konstruksi mentah ke luar negeri? Itu ilegal. Izin ekspor Pramesti Group hanya untuk produk jadi. Jika dia melakukan ini, dia sedang melakukan penyelundupan untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Baskara mendekat, suaranya merendah hingga hampir berupa bisikan. Uang itu tidak masuk ke rekening perusahaan. Uang itu mengalir ke sebuah bank di Cayman Island. Dia sedang menguras isi perut perusahaanmu, Aruna. Dalam 6 bulan, Pramesti Group akan menjadi cangkang kosong yang bangkrut,
dan dia akan melarikan diri dengan tumpukan emasnya. Aruna mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia menghancurkan warisan ayahku. Dia membunuh jerih payah ribuan karyawan hanya untuk keserakahannya. Itu sebabnya kita harus memotong jalurnya sekarang, kata Bhaskara. Aku punya akses ke seorang jurnalis investigasi yang dulu pernah bekerja denganku saat menangani kasus adikku. Namanya Satria. Dia berani, tapi dia butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang hanya bisa ditemukan di brankas digital pribadi Adrian. Aruna menatap Bhaskara lama. Kenapa kau begitu yakin aku bisa mendapatkannya? Aku berada di balik tembok setinggi 6 meter, Bhaskara. Bhaskara menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Aruna. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan topeng kedisiplinannya retak sedikit. Ia mengeluarkan sebuah kalung perak dengan liontin kecil berbentuk bunga melati dari sakunya. Ini milik Maya, bisik Bhaskara. Dia menggenggam ini saat mereka menemukannya di sel ini. Adrian memberikan ini padanya sebagai tanda cinta. Maya pikir dia spesial, padahal dia hanya satu dari sekian banyak pion yang Adrian gunakan lalu dibuang. Bhaskara menatap Aruna dengan tatapan yang sangat dalam, penuh dengan kepedihan yang sudah mengendap lama. Aku menghabiskan 3 tahun mempelajari sistem lapas ini, mencari celah, menunggu seseorang yang punya motif yang cukup kuat dan otak yang cukup tajam untuk menghancurkan Adrian dari dalam. Dan orang itu adalah kau, Aruna. Aruna menyentuh liontin itu. Dingin. Seperti dendam yang ia simpan. Bagaimana caranya aku mengakses brankas digitalnya? Setiap Jumat malam, Adrian selalu mengunjungi sebuah klub eksklusif bernama The Vault. Dia merasa aman di sana. Dia selalu membawa tablet pribadinya yang berisi semua data transaksi gelapnya. Kita butuh seseorang di sana untuk menyalin datanya. Siapa? Tanya Aruna. Bukan, siapa, tapi, bagaimana? Jawab Bhaskara. Aku sudah mengatur agar kau mendapatkan izin keluar medis, Jumat depan. Kau akan dibawa ke rumah sakit luar dengan pengawalan darurat. Di sana, aku akan mengatur celah selama 2 jam. Aruna terbelalak. Itu gila. Jika aku tertangkap, kau akan dipecat dan aku akan mendekam di sini selamanya. Kita sudah berada di penjara, Aruna. Apa lagi yang kita takutkan? Bhaskara tersenyum tipis, sebuah senyum yang terlihat berbahaya. Rosa akan membantumu di dalam sini. Dia akan menciptakan pengalihan di sel agar penjaga lain mengira kau masih ada di sana, sakit di bawah selimut. Aku yang akan membawamu keluar. Malam-malam berikutnya dihabiskan Aruna dengan persiapan yang matang. Di bawah bimbingan Bhaskara, ia mempelajari tata letak rumah sakit dan jalur pelarian singkat menuju The Vault. Ia juga mulai melatih ingatannya untuk menghafal kode enkripsi yang dulu pernah digunakan Adrian. Pria itu sangat narsis, ia selalu menggunakan pola yang berkaitan dengan tanggal-tanggal kemenangannya. Di sisi lain, Rosa menjalankan perannya dengan sempurna. Ia mulai mengumpulkan pengikut untuk menjaga privasi Aruna. Siapapun yang mencoba mendekati ranjang Aruna saat ia sakit, akan berhadapan dengan Rosa. Tenang saja, Putri, bisik Rosa saat mereka sedang berada di lapangan. Anakku sudah mendapatkan kiriman susu dan buku sekolah kemarin. Aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya dari dalam sini, tapi aku berutang nyawa padamu. Jumat malam, sel ini akan menjadi benteng yang tak tertembus. Aruna mengangguk kecil. Ia memang menggunakan koneksi lamanya melalui sistem surat elektronik rahasia yang disediakan Bhaskara untuk menghubungi mantan asistennya yang setia, satu-satunya orang yang tidak berpaling darinya. Hari Jumat yang menentukan itu tiba. Pukul 7 malam, Aruna mulai berakting. Ia jatuh pingsan di tengah jam makan malam dengan busa keluar dari mulutnya, berkat sepotong kecil sabun yang ia kunyah. Bhaskara, yang kebetulan sedang bertugas, segera mengambil alih situasi dengan otoritas penuh.
Bawa nomor 402 ke ambulans sekarang. Dia keracunan, teriak Baskara. Ambulans itu melaju membelah malam Jakarta. Di dalamnya, Aruna berbaring dengan borgol di tangan, namun saat pintu ambulans ditutup dan mereka menjauh dari gerbang lapas, Baskara segera membuka borgol tersebut. Kau punya waktu 120 menit, ujar Baskara, menyerahkan sebuah tas berisi pakaian hitam biasa dan sebuah alat peretas portabel. Satria sudah menunggumu di pintu belakang rumah sakit. Dia akan membawamu ke klub itu. Aruna mengganti seragam oranyenya dengan cepat. Saat ia melihat dirinya di cermin kecil ambulans dengan pakaian warga sipil, ia merasa seperti orang asing. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa mati saat itu juga. Ingat, kata Baskara sebelum Aruna turun di area parkir rumah sakit yang gelap. Jangan biarkan emosimu menguasaimu saat melihatnya. Kau di sana untuk data, bukan untuk membunuhnya. Belum saatnya. Aruna mengangguk, lalu menghilang di kegelapan malam. Di dalam klub The Vault, musik berdentum rendah. Aruna menyelinap masuk melalui jalur staf, berkat identitas palsu yang disiapkan Satria. Dari balik pilar marmer, ia melihatnya. Adrian. Pria itu duduk di sofa VIP, dikelilingi oleh tumpukan botol minuman mahal. Sheila, sekretarisnya, bersandar di bahunya sambil tertawa manja. Adrian tampak begitu puas, begitu sombong, seolah-olah ia adalah raja dunia. Aruna merasakan dorongan hebat untuk berlari ke sana dan mencakar wajah pria itu. Namun, ia teringat kata-kata Baskara. Ia teringat Maya. Ia teringat adiknya yang tewas dalam keputusasaan. Dengan tangan gemetar, Aruna menyiapkan alatnya. Saat Adrian bangkit untuk pergi ke toilet dan meninggalkan tabletnya di atas meja, karena merasa berada di lingkungan yang sangat privat dan aman, Aruna bergerak. Ia hanya butuh 30 detik. Selesai. Data itu tersedot ke dalam alat kecil di tangannya. Aruna segera berbalik dan pergi sebelum Adrian kembali ke mejanya. Namun, saat ia berada di pintu keluar, sebuah tangan kekar mencengkeram bahunya. Mau kemana, manis? Aruna membeku. Itu adalah salah satu pengawal pribadi Adrian. Aruna tahu, jika ia tertangkap sekarang, ini adalah akhir dari segalanya. Namun, tiba-tiba sebuah suara lain menginterupsi. Lepaskan dia. Dia stafku. Aruna menoleh. Satria berdiri di sana dengan kamera menggantung di lehernya, berpura-pura menjadi fotografer klub. Dengan lihai, Satria menarik Aruna pergi dan membawanya kembali ke mobil. Mereka kembali ke rumah sakit tepat waktu. Saat Baskara mengunci kembali borgol di tangan Aruna di dalam ambulans yang akan membawanya kembali ke penjara, Aruna menyerahkan alat itu. Aku mendapatkannya, bisik Aruna. Baskara menatapnya dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Bagus. Sekarang, mari kita buat suamimu merasa bahwa dunianya mulai retak. Kembali ke dalam sel, Aruna berbaring di dipannya yang keras. Rosa memberikan kode bahwa semuanya aman. Aruna menatap kegelapan, rasa lelah yang luar biasa menyergapnya, namun ia tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia di penjara, Aruna tidur dengan nyenyak. Ia tahu, di suatu tempat di luar sana, sebuah bom waktu digital baru saja diaktifkan, dan Adrian Sanjaya adalah orang yang memegang sumbunya tanpa ia sadari. Kembali ke balik jeruji besi setelah mencicipi udara kebebasan selama 2 jam bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian orang, itu akan menjadi siksaan mental yang menghancurkan semangat. Namun bagi Aruna, 2 jam di The Vault adalah bahan bakar. Ia telah melihat wajah musuhnya dari dekat. Ia telah mencium aroma kemenangan yang samar di antara kepulan asap cerutu dan parfum mahal. Pagi itu, Aruna bangun sebelum lonceng lapas berbunyi. Ia tidak lagi meringkuk dalam posisi janin. Ia duduk tegak, melakukan peregangan sederhana di atas dipannya yang keras. Kau tampak berbeda, putri, celetuk Rosa dari dipan seberang sambil mengikat rambutnya yang berantakan.
Matamu, seperti mata serigala yang sedang mengincar leher mangsa. Aruna menoleh dan tersenyum tipis. Seseorang pernah bilang padaku, Rosa, bahwa penjara bisa menjadi tempatmu membusuk, atau tempatmu ditempa menjadi pedang. Aku memilih yang kedua. Bagus. Rosa berdiri dan mendekat. Kalau begitu, berhenti bertingkah seperti wanita kantoran yang rapuh. Jika kau ingin menjatuhkan raksasa di luar sana, kau harus bisa bertahan dari kecoa-kecoa di sini. Ayo, ikut aku ke lapangan. Di bawah pengawasan Rosa, Aruna mulai melatih fisiknya. Ia melakukan push-up, sit-up, dan lari di lapangan yang berdebu. Ia mengabaikan ejekan narapidana lain. Ia membiarkan telapak tangannya lecet dan ototnya menjerit kesakitan. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah adalah simbol pembersihan dirinya dari kelemahan masa lalu. Aruna yang dulu terlalu percaya pada cinta telah mati. Aruna yang sekarang hanya percaya pada strategi dan kekuatan. Di ruang administrasi, hubungannya dengan Bhaskara semakin intens dalam tataran profesional yang gelap. Bhaskara memberikan akses lebih luas kepada Aruna. Ia bukan lagi sekadar pengetik laporan, ia kini menjadi analis bayangan bagi Bhaskara. Data dari tablet Adrian adalah tambang emas, ujar Bhaskara saat mereka sedang berdua di ruang arsip yang terpencil. Dia melakukan markup pada proyek pembangunan jembatan di Kalimantan. Dia mencuri hampir 30% dana material. Jika jembatan itu roboh, ribuan nyawa terancam, dan dia sudah menyiapkan kambing hitam baru. Mantan manajer lapanganmu yang sekarang sedang sakit keras. Aruna menatap layar monitor dengan dingin. Dia tidak pernah berubah. Selalu mencari orang lemah untuk dikorbankan. Tapi kali ini, dia berurusan dengan orang yang tahu cara membongkar fondasinya. Apa rencana pertamamu? Tanya Bhaskara. Jangan bocorkan ke polisi dulu, jawab Aruna tegas. Polisi bisa disuap. Kita harus membocorkannya kepada para investor Global Nexus. Mereka adalah hiu yang haus uang. Jika mereka tahu Adrian mencuri dari kantong mereka bahkan sebelum merger selesai, mereka akan menarik seluruh investasinya. Adrian akan mengalami gagal bayar, dan semua utangnya akan jatuh tempo secara bersamaan. Bhaskara mengangguk setuju. Aku akan mengirimkan dokumen-dokumen itu secara anonim melalui Satria. Kita beri mereka umpan kecil dulu. Beberapa hari kemudian, dampak dari serangan itu mulai terasa. Di televisi kantin, berita bisnis mulai menyoroti fluktuasi saham Pramesti Group. Rumor mengenai ketidakkonsistenan laporan keuangan di proyek strategis Kalimantan membuat investor mulai berhati-hati. Adrian Sanjaya, saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa ini hanyalah serangan fintah dari kompetitor. Aruna menonton berita itu sambil menyuap nasi cadongnya yang hambar. Ia melihat wajah Adrian di layar, pria itu tampak sedikit pucat, meski ia berusaha tersenyum percaya diri. Di sampingnya, Sheila tampak sibuk menangkis pertanyaan wartawan. Itu baru retakan pertama, sayang, bisik Aruna pelan. Namun, transformasi Aruna tidak hanya terjadi pada pikirannya. Ia mulai belajar tentang hukum rimba, penjara secara lebih mendalam. Suatu sore, seorang narapidana dari Blok C yang merupakan suruhan salah satu rekan bisnis Adrian mencoba menyerang Aruna saat jam mandi. Pria itu menyelundupkan seorang pembunuh bayaran ke dalam penjara wanita dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Saat Aruna sedang sendirian di bilik mandi, pria itu muncul dengan seutas kawat baja. Ia mencoba menjerat leher Aruna dari belakang. Dalam hitungan detik, insting yang dilatih Rosa bereaksi. Aruna tidak panik. Ia menyikut perut pria itu dengan keras, lalu menggunakan berat tubuhnya untuk membanting pria itu ke lantai yang licin. Sebelum pria itu sempat bangkit, Aruna mencengkeram kepalanya dan menghantamkannya ke dinding beton. Aruna berdiri di atas pria yang pingsan itu dengan napas menderu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membuncah. Ia melihat ke arah cermin yang retak.
Wajah yang menatapnya balik bukan lagi wajah seorang istri yang dikhianati, melainkan wajah seorang algojo. Baskara muncul beberapa saat kemudian setelah mendengar keributan. Ia melihat mayat hidup di lantai dan Aruna yang masih berdiri tegak. "Kau baik-baik saja?" tanya Baskara dengan nada cemas yang jarang ia perlihatkan. "Aku baik-baik saja," sahut Aruna sambil mengelap noda air di wajahnya. Tapi sepertinya Adrian mulai menyadari bahwa istrinya tidak sedang tidur di sini. Dia mulai mengirimkan hadiah untukku. Baskara memerintahkan penjaga lain untuk membawa pria itu pergi dan merahasiakan kejadian ini. Ia kemudian mendekati Aruna, memegang bahunya dengan mantap. "Ini akan semakin berbahaya, Aruna. Dia akan melakukan segala cara untuk melenyapkanmu sebelum kau benar-benar menghancurkannya." "Biarkan dia mencoba," tantang Aruna. "Setiap kali dia menyerangku, itu hanya membuktikan bahwa dia semakin takut. Dan ketakutan adalah celah terbaik untuk masuk." Malam itu, Baskara membawa sesuatu yang istimewa ke sel Aruna. Sebuah surat dari pengacara lama Aruna yang ternyata diam-diam masih setia. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen rahasia yang disimpan oleh mendiang ayahnya. "Ayahmu bukan orang bodoh, Aruna," kata Baskara. "Dia tahu Adrian punya ambisi gelap. Dia menitipkan sebuah surat kuasa yang hanya bisa diaktifkan jika kau berada dalam keadaan darurat hukum. Surat ini memberimu hak untuk membekukan seluruh aset keluarga jika terjadi dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak ketiga." Mata Aruna berkaca-kaca membaca surat wasiat ayahnya. "Ayah sudah tahu? Ayah melindungiku bahkan dari balik kubur. Dengan surat ini, aku bisa memutus aliran dana pribadinya," ujar Aruna dengan suara yang bergetar namun kuat. "Dia akan menjadi gelandangan dalam satu malam jika aku menandatangani ini." "Tunggu," potong Baskara. "Jangan gunakan sekarang. Biarkan dia merasa berada di puncak dunia dulu. Biarkan dia menandatangani kontrak merger dengan Global Nexus. Saat dia mengira dia sudah memenangkan segalanya, itulah saat kita menarik karpet dari bawah kakinya. Kita tidak ingin dia hanya bangkrut, Aruna. Kita ingin dia hancur tak tersisa." Aruna menatap Baskara, dan untuk pertama kalinya, ia melihat lebih dari sekadar sekutu dendam. Ia melihat seorang pria yang rela membakar dunianya sendiri demi keadilan. "Kau benar. Kita tunggu saat yang paling tepat." Aruna menyimpan dokumen itu di bawah tempat tidurnya. Perubahan Aruna kini lengkap. Dari seorang korban menjadi seorang pejuang. Penjara yang tadinya ia anggap sebagai akhir kehidupan, kini ia sadari hanyalah tempat persiapan untuk kebangkitannya yang luar biasa. Adrian Sanjaya boleh saja memiliki gedung pencakar langit, tapi Aruna Pramesti memiliki kegelapan dan kebenaran di sisinya. Dan di tangan seorang sipir bernama Baskara, ia telah menemukan senjata yang paling mematikan. Ruang administrasi lapas wanita kini tidak lagi terasa seperti tempat kerja paksa bagi Aruna. Baginya, ruangan pengap dengan deretan komputer tua ini adalah pusat komando. Di sini, di bawah hidung para penjaga yang abai, Aruna mulai menenun jaring laba-laba yang akan menjerat Adrian Sanjaya. Baskara telah berhasil menyelundupkan sebuah modem satelit kecil yang tidak terdeteksi oleh jaringan internal lapas. Dengan alat itu, Aruna bisa berselancar di internet tanpa meninggalkan jejak digital yang bisa dilacak oleh tim IT kepolisian maupun tim keamanan pribadi Adrian yang sangat canggih. "Kau siap mengirimkan hadiah pertamamu?" tanya Baskara, berdiri di dekat jendela, matanya mengawasi lapangan lapas melalui celah tirai. Aruna menatap layar monitor. Jarinya melayang di atas tombol enter. "Ini bukan sekadar hadiah, Baskara. Ini adalah awal dari kegilaannya." Aruna menekan tombol tersebut. Seketika, ratusan surat elektronik terkirim secara bersamaan ke seluruh anggota Dewan Direksi Pramesti Group, para pemegang saham utama, dan Direksi Global Nexus di Singapura. Isi email itu sangat sederhana namun mematikan. Sebuah video singkat yang diambil dari kamera dashboard mobil proyek di Kalimantan,
menunjukkan beton jembatan yang retak sebelum ditutupi secara kasar dengan semen instan, disertai dengan rekaman suara Adrian yang memerintahkan manipulasi data tersebut. Dalam 10 menit, ponsel Adrian tidak akan berhenti berdering, gumam Aruna dengan senyum dingin. Di luar sana, di lantai teratas gedung pencakar langit Pramesti Group, Adrian Sanjaya sedang menikmati cerutu mahalnya sambil menatap pemandangan Jakarta. Ia merasa berada di puncak dunia. Kontrak merger dengan Global Nexus tinggal menunggu tanda tangan terakhir. Dengan dana segar dari Singapura, ia bisa menutupi semua lubang keuangannya dan benar-benar menghapus bayang-bayang keluarga Pramesti dari perusahaan itu. Tring! Satu notifikasi masuk ke ponselnya. Disusul notifikasi lain. Dan lain. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi suara bising dari berbagai perangkat komunikasinya. Adrian mengerutkan kening dan membuka salah satu email. Wajahnya seketika berubah pucat pasi. Ia memutar video itu. Suaranya sendiri terdengar jelas, memerintahkan bawahannya untuk berbohong demi keuntungan pribadi. Bajingan, teriak Adrian sambil membanting gelas whiskinya ke lantai. Sheila! Masuk ke sini sekarang. Sheila berlari masuk dengan wajah yang tak kalah panik. Mas, Dewan Direksi meminta rapat darurat 10 menit lagi. Investor dari Singapura baru saja menelepon. Mereka menangguhkan proses merger sampai audit investigasi selesai dilakukan. Siapa yang mengirimkan ini? Raung Adrian, napasnya memburu. Siapa pengkhianat di kantor ini? Periksa semua komputer. Pecat semua orang jika perlu. Adrian mulai didera paranoia. Ia menatap setiap karyawannya dengan penuh kecurigaan. Baginya, setiap sudut kantor kini terasa seperti penuh dengan mata-mata. Ia tidak tahu bahwa musuh terbesarnya sedang duduk tenang di balik meja birokrasi penjara, memandangi pergerakan harga saham perusahaannya yang mulai terjun bebas. Di penjara, Aruna tidak berhenti di situ. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan gelap langsung ke nomor pribadi Adrian. Menggunakan nomor virtual yang tidak bisa dilacak, ia mengirimkan pesan singkat pada jam-jam yang tidak terduga. Pukul 2 pagi, dingin sekali di sini, Adrian. Apa tempat tidurmu masih hangat? Pukul 4.30 pagi. Ingat jembatan di Kalimantan? Beton yang retak itu seperti pernikahan kita. Kau pikir kau bisa menutupinya selamanya? Adrian menjadi semakin tidak stabil. Ia mulai menderita insomnia parah. Ia menyewa tim ahli keamanan siber kelas dunia, namun setiap kali mereka melacak sumber pesan tersebut, sinyalnya selalu terpental ke server-server di negara konflik yang mustahil ditembus. Dia mulai gila, lapor Baskara pada suatu malam saat mereka bertemu di lorong gelap menuju sel isolasi, tempat yang kini mereka gunakan sebagai ruang pertemuan rahasia. Dia memecat 3 manajer senior hari ini karena dituduh membocorkan rahasia. Dia menghancurkan timnya sendiri dari dalam. Aruna mengangguk, menyandarkan tubuhnya ke dinding beton yang lembab. Itu tujuannya. Aku ingin dia merasa terasing. Aku ingin dia merasa bahwa semua orang di sekitarnya adalah musuh. Saat seseorang paranoid, mereka akan membuat kesalahan besar. Dan kesalahan itu sedang terjadi, lanjut Baskara. Dia baru saja memindahkan sisa dana cadangan perusahaan ke rekening pribadinya untuk persiapan melarikan diri jika merger ini benar-benar gagal. Itu adalah tindakan ilegal yang mencolok. Dia masuk ke dalam jebakanmu, Aruna. Namun, di tengah kemenangannya, Aruna merasakan beban mental yang berat. Menjadi ratu kegelapan, di penjara mulai mengikis sisi kemanusiaannya. Ia melihat Rosa yang semakin brutal menjaga wilayahnya demi Aruna, dan ia melihat Baskara yang semakin tenggelam dalam rencana balas dendam ini. Baskara, panggil Aruna pelan. Setelah ini semua selesai, apa yang akan tersisa dari kita? Baskara terdiam. Ia menatap tangan Aruna yang kini kasar dan penuh bekas latihan fisik. Keadilan, Aruna. Itu saja sudah cukup bagiku. Untuk sisanya,
Kita akan memikirkannya saat kita sudah benar-benar menghirup udara bebas tanpa beban. Tiba-tiba, suara alarm penjara berbunyi nyaring. Lampu darurat berwarna merah berputar-putar di sepanjang lorong. Ada kerusuhan di Blok C. Teriak seorang penjaga melalui radio panggil. Baskara segera berubah menjadi sosok sipir yang tegas. Kembali ke selmu sekarang. Aruna, Rosa akan menjagamu. Ini mungkin pengalihan yang dibuat oleh orang-orang Adrian di dalam. Aruna berlari menuju bloknya, namun di tengah jalan, ia dihadang oleh sekelompok narapidana yang tampaknya telah dibayar oleh pihak luar. Mereka membawa senjata tajam buatan sendiri. Aruna Pramesti, kata salah satu dari mereka, seorang wanita bertubuh kurus dengan mata yang liar. Suamimu menitipkan salam. Dia bilang, sudah waktunya kau menyusul ayahmu. Aruna mundur perlahan, namun punggungnya membentur gerbang besi yang terkunci. Ia terjepit. Di saat itulah, ia menyadari bahwa perang saraf ini bukan lagi sekadar permainan angka di layar komputer. Ini adalah perang fisik yang nyata. Kalian membuat kesalahan besar, desis Aruna, tangannya meraba kantong seragamnya, mengeluarkan sebuah pulpen besi tajam yang selalu ia bawa. Sebelum narapidana itu sempat menyerang, sebuah bayangan besar menerjang dari kegelapan. Rosa muncul dengan beringas, diikuti oleh beberapa pengikut setianya. Jangan sentuh putriku, raung Rosa. Pertempuran pecah di lorong sempit itu. Aruna ikut bergerak, menggunakan teknik bela diri dasar yang diajarkan Baskara. Ia tidak lagi menghindar, ia menyerang. Ia menghujamkan pulpennya ke bahu salah satu penyerang, lalu menendang lutut yang lain hingga terdengar bunyi tulang yang bergeser. Saat kerusuhan berhasil diredam oleh pasukan anti huru-hara pimpinan Baskara, Aruna berdiri di tengah lorong dengan wajah terpercik darah, bukan darahnya sendiri. Baskara mendekatinya, memastikan ia tidak terluka. Kau tidak apa-apa. Aruna menatap Baskara dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah jiwanya telah sepenuhnya bertransformasi. Katakan pada Satria, jangan tunggu lagi. Kirimkan bukti pemindahan dana ilegal Adrian ke otoritas jasa keuangan malam ini juga. Jangan beri dia waktu untuk bernapas. Aruna, kau baru saja hampir terbunuh, kata Baskara cemas. Justru karena itu, sahut Aruna dingin. Dia baru saja mencoba membunuhku. Sekarang, giliranku untuk membunuh masa depannya. Malam itu, saat seluruh penjara dalam kondisi lockdown, Aruna duduk di pojok selnya. Ia tidak tidur. Ia mendengarkan suara rintik hujan di luar, membayangkan wajah Adrian saat polisi mengetuk pintu rumahnya besok pagi. Perang saraf telah berakhir. Kini saatnya eksekusi mati bagi karir dan reputasi sang pengkhianat. Udara di ruang kunjungan lapas wanita kelas 2A terasa lebih berat dari biasanya. Bau pembersih lantai yang tajam bercampur dengan aroma kecemasan dari puluhan narapidana yang sedang bertemu keluarga mereka. Namun, di sudut ruangan yang dipisahkan oleh sekat kaca tebal, suasana jauh lebih dingin. Aruna duduk di kursi besi yang terpaku ke lantai. Ia menunggu dengan punggung tegak, tangan terlipat di atas meja. Seragam oranyenya tampak kontras dengan kulitnya yang kini lebih pucat namun terlihat kencang karena latihan fisik yang rutin. Tidak ada lagi getaran di jemarinya. Tidak ada lagi air mata yang siap tumpah. Pintu kaca di seberang terbuka. Adrian Sanjaya melangkah masuk. Pria itu masih tampak luar biasa dengan setelan jas custom made berwarna abu-abu gelap. Namun, mata tajam Aruna menangkap detail yang tidak akan dilihat orang awam. Lingkaran hitam di bawah mata Adrian yang disamarkan dengan bedak tipis, sedikit gemetar pada tangannya saat ia merapikan dasi, dan tatapan gelisah yang terus berpindah. Adrian duduk di hadapan Aruna, memisahkan diri hanya dengan sekat kaca dan sebuah telepon kabel untuk berkomunikasi. Ia menatap Aruna dengan pandangan merendahkan, mencoba mencari sisa-sisa wanita rapuh yang ia buang beberapa bulan lalu. Kau tampak berbeda, Aruna. Suara Adrian terdengar melalui gagang telepon. Ada nada mengejek yang dipaksakan.
Penjara sepertinya mengubah seleramu. Rambut pendek itu membuatmu tampak seperti kriminal sungguhan. Aruna mengangkat gagang teleponnya perlahan. Penjara memang mengubah banyak hal, Adrian. Termasuk pandanganku tentang siapa iblis yang sebenarnya. Adrian tertawa kecil, suara tawa yang kering dan hambar. Masih berani melawan? Kudengar kau hampir terbunuh dalam kerusuhan kemarin. Sayang sekali, keberuntungan sepertinya masih berpihak padamu. Itu bukan keberuntungan, sahut Aruna dingin. Itu adalah peringatan bagi siapapun yang mencoba menyentuhku. Wajah Adrian mengeras. Ia condong ke depan, suaranya merendah dan penuh ancaman. Dengar, Aruna. Aku tidak punya waktu untuk permainan kata. Aku tahu kau yang berada di balik email-email itu. Aku tidak tahu bagaimana cara kau berkomunikasi dengan dunia luar, tapi itu harus berhenti sekarang. Kau menghancurkan nilai saham perusahaan. Aruna tersenyum, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Adrian berdiri. Menghancurkan? Aku hanya menunjukkan kejujuran kepada para investormu. Bukankah kau sendiri yang bilang bahwa transparansi adalah kunci bisnis? Cukup. Adrian memukul meja kecil di depannya. Aku datang ke sini untuk memberimu penawaran terakhir. Aku tahu ayahmu meninggalkan surat kuasa rahasia untuk aset di Singapura. Tanda tangani dokumen penyerahan ini, dan aku akan memastikan pengacaraku mengajukan peninjauan kembali untuk kasusmu. Aku bisa mengeluarkanmu dari sini dalam 1 bulan. Adrian mengeluarkan selembar kertas dari tas kulitnya dan menekannya ke kaca. Itu adalah surat penyerahan aset yang selama ini ia incar, benteng terakhir pertahanan Aruna. Aruna menatap kertas itu, lalu beralih ke mata suaminya. Ia tahu Baskara sedang mengawasi dari balik ruang kontrol CCTV, merekam setiap gerak-gerik ini. Dan di bawah meja, di dekat lutut Aruna, terdapat sebuah alat penyadap mikroskopis yang ditempelkan Baskara pagi tadi. Kenapa kau begitu terburu-buru, Adrian? Tanya Aruna dengan nada suara yang tiba-tiba melunak, berpura-pura menjadi wanita yang mulai goyah. Apa Global Nexus mulai menarik diri? Apa kau takut menjadi gelandangan? Adrian mendengus sombong, merasa ia telah mendapatkan kembali kendalinya. Aku tidak akan pernah menjadi gelandangan. Aku sudah membangun kerajaan ini dengan tanganku sendiri. Kau hanyalah beban yang harus aku singkirkan. Kau tahu, Aruna, menjebakmu adalah hal termudah yang pernah kulakukan. Kau terlalu percaya diri, terlalu mencintaiku. Itu adalah kelemahan terbesarmu. Jadi, kau mengakuinya? Bisik Aruna, suaranya bergetar seperti orang yang menahan tangis. Kau yang menaruh bukti-bukti itu di brankasku? Kau yang memalsukan tanda tanganku? Adrian menyeringai, merasa aman di balik sekat kaca dan protokol penjara yang ia pikir berada di bawah kendalinya. Tentu saja. Dan tidak ada seorang pun yang akan percaya padamu. Kau adalah terpidana korupsi. Suaramu tidak berharga. Sekarang, tanda tangani ini jika kau ingin melihat matahari lagi sebagai orang bebas. Aruna menunduk, bahunya bergetar. Adrian mengira ia sedang menangis tersedu-sedu. Kenyataannya, Aruna sedang menahan tawa kemenangan yang hampir meledak. Kau benar, Adrian? Aruna mendongak. Matanya merah, namun bukan karena sedih. Aku memang sangat mencintaimu dulu. Begitu besarnya sampai aku buta. Tapi kau tahu apa yang dikatakan orang tentang cinta yang berubah menjadi benci? Aruna mendekatkan bibirnya ke gagang telepon. Itu adalah bahan bakar paling murni untuk sebuah pembalasan. Aruna kemudian meletakkan gagang telepon itu dengan tenang tanpa menandatangani apapun. Ia berdiri, menatap Adrian dengan pandangan yang membuat pria itu merasa kecil secara tiba-tiba. Aku tidak akan menandatangani apapun, kata Aruna tanpa bantuan telepon, namun Adrian bisa membaca gerak bibirnya. Kau akan membusuk di sini. Aruna, teriak Adrian. Ia mencoba meraih gagang teleponnya lagi namun Aruna sudah berbalik arah. Kau dengar aku?
Kau akan mati di sel ini. Adrian menggedor-gedor kaca dengan emosi yang meledak-ledak. Para penjaga segera menghampirinya dan memintanya untuk tenang. Adrian menarik napas panjang, mencoba merapikan jasnya. Namun ia sadar bahwa semua orang di ruang kunjungan kini menatapnya dengan pandangan aneh. Di balik pintu keluar, Bhaskara sudah menunggu Aruna. Ia memegang sebuah tablet kecil yang menampilkan gelombang suara yang terekam dengan sempurna. Kita mendapatkannya, ujar Bhaskara dengan nada puas yang jarang ia tunjukkan. Pengakuan langsung dari mulutnya. Dia mengakui penjebakan itu, dia mengakui pemalsuan itu. Ini lebih dari cukup untuk membuat pihak kepolisian pusat membuka kembali penyelidikan. Aruna menyeka matanya yang basah karena akting tadi. Belum cukup, Bhaskara. Rekaman ini hanya akan membersihkan namaku. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan, kehilangan segalanya, ditinggalkan semua orang, dan melihat dunianya runtuh sepotong demi sepotong. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tanya Bhaskara. Biarkan dia mencoba menggunakan sisa kekuasaannya untuk menekan pengadilan. Jawab Aruna sambil berjalan menyusuri lorong menuju selnya. Saat dia merasa sudah berhasil membungkam kasus ini, kita akan merilis rekaman ini ke publik. Bukan ke polisi, tapi ke media sosial dan stasiun televisi nasional. Kita buat dia menjadi musuh publik nomor 1. Aruna berhenti di depan pintu selnya. Rosa sudah menunggu di sana dengan tangan bersedekap. Bagaimana pertemuannya, Putri? Tanya Rosa. Dia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Rosa, jawab Aruna. Malam itu, di dalam selnya yang gelap, Aruna tidak lagi merasa terpenjara. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran krusial. Di luar sana, Adrian mungkin sedang mencoba merayakan kemenangannya yang semu dengan Sheila. Ia tidak tahu bahwa setiap kata sombong yang ia ucapkan hari ini telah menjadi paku-paku pertama yang menutup peti mati karirnya. Aruna memejamkan mata, membayangkan wajah Adrian saat rekaman pengakuannya diputar di layar raksasa di pusat kota. Selamat malam, Adrian, bisiknya dalam gelap. Mimpilah yang indah, karena besok adalah awal dari mimpi burukmu yang abadi. Adrian Sanjaya tidak pernah belajar bahwa keserakahan adalah kompas yang selalu menunjuk ke arah tebing. Setelah kunjungannya yang gagal ke penjara, kepanikannya mulai tertutup oleh arogansi. Ia merasa posisi tawarnya masih kuat karena ia memegang kendali fisik atas perusahaan. Namun, ia tidak sadar bahwa Aruna telah memindahkan medan pertempuran dari meja rapat ke zona bayangan yang tidak ia pahami. Dia sudah mulai mencari pelampung baru, lapor Bhaskara suatu pagi di ruang administrasi. Adrian menghubungi sebuah firma ekuitas swasta bernama Crestwood Capital. Dia berniat menjual 30% saham pribadinya secara diam-diam untuk mendapatkan uang tunai instan. Aruna berhenti mengetik. Ia menyesap kopi hitamnya yang dingin. Crestwood Capital? Itu perusahaan yang sangat tertutup. Sempurna. Kenapa sempurna? Tanya Bhaskara. Karena Crestwood Capital tidak benar-benar ada, jawab Aruna dengan senyum tipis. Itu adalah perusahaan cangkang yang aku buat melalui jaringan Satria di Singapura 3 tahun lalu sebagai rencana cadangan jika ayahku jatuh sakit. Adrian tidak tahu keberadaannya karena aku merahasiakannya dari semua laporan keuangan keluarga. Sekarang, Satria telah mengaktifkannya kembali dengan profil investor asing yang misterius. Rencana Aruna sangat brilian sekaligus kejam. Ia akan membiarkan Adrian menjual sahamnya sendiri kepadanya. Adrian akan mendapatkan uang, namun uang itu berasal dari pinjaman berbunga tinggi yang dijamin oleh sisa aset properti pribadi Adrian yang masih tersisa, termasuk rumah mewah dan koleksi mobilnya. Di kantornya, Adrian merasa mendapatkan mukjizat. Seorang makelar internasional menghubunginya, menawarkan likuiditas cepat dari Crestwood Capital. Mereka tidak butuh audit mendalam, Pak Sanjaya, ujar makelar itu, yang sebenarnya adalah Satria yang menyamar. Mereka hanya ingin masuk ke pasar properti Indonesia dengan cepat.
Mereka tahu perusahaan Anda sedang dalam masalah ringan, dan itulah sebabnya mereka berani membeli di bawah harga pasar, tapi secara tunai. Adrian, yang sudah tercekik hutang Marin dan tuntutan gaya hidup Sheila yang boros, langsung menyambar umpan itu. Lakukan saja. Kirim kontraknya sekarang. Aku butuh uang itu masuk ke rekeningku di Singapura sebelum akhir pekan. Ia menandatangani dokumen-dokumen itu dengan terburu-buru. Ia merasa cerdas. Ia pikir ia sedang membodohi investor asing dengan menjual saham dari perusahaan yang ia tahu sedang goyah. Ia tidak membaca klausul kecil di halaman 48, bahwa jika nilai saham perusahaan turun di bawah titik tertentu, seluruh aset penjamin akan disita dalam waktu 24 jam tanpa melalui proses pengadilan. Di penjara, Aruna menyaksikan melalui layar monitor saat transaksi itu divalidasi. Dia baru saja menggadaikan seluruh hidupnya padaku, Bhaskara. Sekarang, saatnya serangan terakhir pada nilai sahamnya, kata Bhaskara. Aruna mengangguk. Rosa, aku butuh bantuanmu. Rosa, yang kini telah menjadi orang kepercayaan Aruna di dalam, mendekat. Apapun untukmu, putri. Gunakan jaringan orang-orangmu di luar. Aku ingin ada aksi demonstrasi kecil di depan kantor Pramesti Group. Bukan tentang korupsiku, tapi tentang gaji buruh bangunan di Kalimantan yang tidak dibayar oleh Adrian. Biarkan media meliputnya. Buat keributan seolah-olah perusahaan sedang diambang kebangkrutan total. Keesokan harinya, kekacauan pecah. Berita tentang jembatan retak di Kalimantan diperparah dengan berita buruh yang mengamuk karena tidak dibayar. Para investor Global Nexus yang tadinya masih ragu-ragu, kini secara resmi membatalkan merger. Harga saham Pramesti Group terjun bebas hingga menyentuh batas bawah. Adrian duduk di ruangannya, menatap layar bursa saham yang berwarna merah darah. Ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Crestwood Capital. Nilai penjaminan telah jatuh di bawah batas minimum. Proses penyitaan aset pribadi Anda dimulai sekarang. Terima kasih atas kerjasamanya. Apa? Ini tidak mungkin. Adrian mencoba menelepon makelarnya, namun nomor itu sudah tidak aktif. Tiba-tiba, pintu ruangannya didobrak. Bukan oleh polisi, melainkan oleh petugas jurusita yang didampingi oleh pengacara yang sangat dikenal Adrian, pengacara keluarga Pramesti yang dulu ia pecat. Selamat siang, Pak Sanjaya, ujar pengacara itu dengan nada dingin. Kami di sini untuk mengambil kunci rumah, kantor, dan membekukan seluruh rekening Anda atas nama Crestwood Capital. Anda punya waktu 10 menit untuk mengosongkan ruangan ini. Adrian berdiri dengan gemetar. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku punya kekuasaan. Aku pemilik tempat ini. Anda bukan lagi pemilik apapun, Adrian, sahut pengacara itu sambil menyodorkan dokumen yang baru saja ditandatangani Adrian 2 hari lalu. Anda baru saja menjual diri Anda sendiri kepada orang yang paling Anda benci. Di saat yang sama, Sheila masuk ke ruangan dengan wajah panik, membawa tas tangan mahalnya. Adrian, kenapa kartu kreditku ditolak? Dan kenapa ada orang-orang di depan apartemen kita yang mengganti kunci pintu? Adrian menatap Sheila, lalu menatap dokumen di mejanya. Sebuah kesadaran yang mengerikan mulai menghantamnya. Pola ini, ketelitian ini, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Aruna. Desis Adrian. Dia melakukannya dari dalam penjara. Adrian jatuh terduduk di kursinya. Di dalam selnya yang sunyi, Aruna meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap ke arah jendela kecil di atas selnya, membayangkan wajah Adrian yang kini kehilangan segalanya. Ini baru kehancuran finansialmu, Adrian, bisik Aruna. Kehancuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Adrian Sanjaya berdiri di tengah ruang kerjanya yang kini terasa asing. Meja mahogani yang dulu melambangkan kekuasaannya kini ditempeli stiker penyitaan berwarna kuning mencolok. Di luar jendela, langit Jakarta yang biasanya tampak seperti permadani lampu baginya,
kini terlihat seperti jeruji besi raksasa yang siap mengurungnya. "Mas, kita harus pergi. Sekarang." Sheila menarik lengan Adrian dengan kasar. Ia tidak lagi tampak anggun, riasannya luntur dan suaranya melengking ketakutan. "Aku sudah menyiapkan paspor palsu dan koper di mobil. Kita bisa menyeberang ke Singapura lewat jalur laut." Adrian menoleh perlahan, matanya kosong. "Dia menghancurkanku, Sheila. Aruna tidak hanya mengambil uangku, dia menghapus keberadaanku." "Persetan dengan Aruna. Jika kita tetap di sini, polisi akan datang sebentar lagi." Sheila menyeret Adrian keluar melalui lift service untuk menghindari kerumunan wartawan yang sudah mengepung lobi gedung. Di penjara, Aruna duduk bersama Bhaskara di depan televisi kecil di ruang jaga. Suasana sangat tegang. Bhaskara memegang remote dengan tangan yang mantap, sementara Aruna menggenggam sebuah salinan surat keputusan Mahkamah Agung yang baru saja diterimanya melalui kurir kilat. "Sekarang?" tanya Bhaskara. Aruna mengangguk. "Sekarang. Lepaskan bom itu." Bhaskara menekan tombol pada laptopnya. Dalam hitungan detik, sebuah file audio berdurasi 5 menit tersebar ke seluruh platform media sosial dan dikirimkan secara anonim ke meja redaksi berita nasional. Tiba-tiba, siaran langsung berita di televisi terputus oleh breaking news. Seorang presenter wanita muncul dengan wajah serius. "Kami baru saja menerima rekaman audio yang mengejutkan terkait kasus korupsi Aruna Pramesti. Dalam rekaman yang tampaknya diambil di ruang kunjungan lapas, terdengar suara yang diduga kuat adalah Adrian Sanjaya, mengaku bahwa ia telah menjebak istrinya sendiri dan memalsukan bukti-bukti keuangan." Suara Adrian yang sombong memenuhi ruangan. "Menjebakmu adalah hal termudah yang pernah kulakukan. Kau terlalu percaya diri, terlalu mencintaiku. Itu adalah kelemahan terbesarmu." Aruna memejamkan mata saat mendengar suara itu kembali. Luka di hatinya berdenyut, namun kali ini rasa sakitnya adalah rasa sakit kemenangan. "Duniamu sudah berakhir, Adrian," bisik Aruna. Mobil Mercedes hitam yang dikendarai Sheila melaju kencang menuju pelabuhan tikus di wilayah Jakarta Utara. Adrian terus memantau ponselnya yang kini dipenuhi notifikasi berita tentang dirinya. Ia melihat namanya menjadi trending topik dengan tagar "Tangkap Adrian Sanjaya." "Cepat, Sheila. Kenapa kau lambat sekali?" bentak Adrian, paranuanya mencapai puncak. "Jalannya macet, Adrian." "Diamlah," balas Sheila tak kalah kasar. Aliansi mereka yang dibangun di atas tumpukan uang kini mulai retak di bawah tekanan ketakutan. Saat mereka hampir mencapai dermaga, lampu biru dan merah tiba-tiba menyala dari berbagai arah. Suara sirine polisi yang meraung memecah kesunyian pelabuhan yang gelap. "Polisi! Berhenti!" teriak sebuah suara melalui pengeras suara. Sheila menginjak rem dengan mendadak, membuat mobil itu tergelincir di atas aspal yang basah. Mereka terkepung. Puluhan petugas dari kesatuan elit kepolisian keluar dengan senjata lengkap. Di barisan paling depan, berdiri seorang komisaris yang dulu menangkap Aruna, kali ini dengan wajah penuh rasa bersalah dan tekad untuk memperbaiki kesalahannya. Adrian mencoba membuka pintu dan lari ke arah kegelapan dermaga, namun ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di atas lumpur yang bau. Ia merangkak, mencoba menggapai air laut, seolah-olah laut bisa menyembunyikannya. "Adrian Sanjaya." Komisaris itu menginjak punggung Adrian dengan botnya. "Anda ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan upaya melarikan diri dari proses hukum. Anda punya hak untuk diam, meskipun saya rasa rekaman Anda sudah cukup bicara bagi dunia." Adrian menoleh, wajahnya yang tampan kini kotor oleh lumpur dan air mata. "Ini tidak adil. Dia yang seharusnya dipenjara. Aruna yang melakukan ini semua." "Aruna Pramesti sudah dinyatakan bebas murni berdasarkan bukti baru," sahut komisaris itu sambil memasangkan borgol ke tangan Adrian. "Sekarang, giliran Anda yang mencoba sprei penjara yang Anda siapkan untuk istri Anda sendiri."
Sheila juga tidak luput. Ia ditangkap atas tuduhan persekongkolan jahat. Kembali ke lapas, suasana di Blok B pecah menjadi sorak-sorai. Rosa dan narapidana lainnya memeluk Aruna. Mereka melihat di televisi bagaimana pria yang menghancurkan Aruna diseret masuk ke dalam mobil tahanan dalam kondisi yang sangat memalukan. "Kau berhasil, Putri," teriak Rosa bangga. "Kau benar-benar membuat iblis itu bertekuk lutut." Aruna tersenyum, namun matanya mencari sosok Bhaskara. Sang sipir berdiri di ambang pintu, menatapnya dari jauh. Bhaskara memberikan hormat kecil yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Malam itu, Aruna mengemasi barang-barangnya yang sedikit. Ia tidak membawa apapun selain baju yang ia kenakan saat masuk dan dokumen-dokumen yang diberikan ayahnya. Ia meninggalkan seragam oranye itu terlipat rapi di atas dipannya, sebuah simbol bahwa masa-masa penderitaannya telah ia tinggalkan sebagai kenangan, bukan sebagai beban. "Terima kasih, Rosa." Aruna memegang tangan wanita itu sebelum ia melangkah keluar dari sel. "Aku tidak akan lupa janjiku. Pengacaraku akan datang besok untuk mengurus pembebasan bersyaratmu." "Aku menunggumu di luar, Aruna," sahut Rosa dengan tulus. Aruna berjalan menyusuri koridor panjang penjara untuk terakhir kalinya. Setiap langkahnya terasa ringan. Saat ia mencapai gerbang besi terakhir, gerbang itu terbuka dengan bunyi dentang yang keras. Bunyi yang dulu ia takuti, kini terdengar seperti simfoni kebebasan. Di depan gerbang, sebuah mobil hitam telah menunggu. Bhaskara berdiri di samping mobil itu, namun ia tidak lagi mengenakan seragam sipirnya. Ia mengenakan kemeja sipil yang santai. "Waktunya pulang, Aruna?" tanya Bhaskara. Aruna menatap langit malam yang bersih. "Bukan hanya pulang, Bhaskara. Waktunya memulai kembali." Gedung Pramesti Group kembali bersinar di bawah langit Jakarta. Logo perusahaan yang sempat redup kini dibersihkan, melambangkan kebangkitan yang tak terduga. Di lantai teratas, di kantor yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, Aruna Pramesti berdiri menatap jendela. Ia mengenakan setelan jas putih yang tajam. Rambutnya kini tumbuh sedikit lebih panjang, memberikan kesan elegan namun berbahaya. Di atas mejanya, terdapat sebuah laporan audit yang bersih. Dengan bantuan dana dari Crestwood Capital, yang kini secara resmi ia umumkan sebagai firma investasi miliknya sendiri, Aruna telah membeli kembali setiap lembar saham yang sempat jatuh. Ia bukan lagi sekadar CEO. Ia adalah pemilik tunggal. Tok, tok. Bhaskara masuk. Ia kini menjabat sebagai kepala keamanan global untuk seluruh aset Pramesti. Ia tampak jauh lebih tenang, beban dendam atas adiknya, Maya, akhirnya terangkat dari bahunya. "Semua sudah siap, Aruna?" ujar Bhaskara. "Mobil sudah menunggu di bawah." Aruna mengangguk. "Mari kita selesaikan bagian terakhirnya." Lapas kelas 1 Cipinang. Kini giliran Aruna yang melangkah menyusuri lorong penjara sebagai pengunjung. Ia tidak merasa takut. Setiap jengkal dinding beton ini terasa akrab baginya. Ia sampai di ruang kunjungan yang sama, namun di sisi yang berbeda. Di balik kaca, duduk seorang pria yang nyaris tak bisa dikenali. Adrian Sanjaya tampak hancur. Wajahnya yang dulu selalu mulus kini dipenuhi luka lebam akibat perkelahian di dalam sel. Karena di sini, tidak ada yang menghormati pencuri uang buruh. Rambutnya yang berantakan dan tatapannya yang kosong menunjukkan bahwa kewarasannya sedang berada di ujung tanduk. Aruna duduk dan mengangkat gagang telepon. Adrian mendongak, matanya membelalak melihat Aruna yang begitu bersinar. Ia segera menyambar telepon di sisinya. "Aruna, Aruna, tolong aku." Adrian memohon dengan suara parau. "Cabut tuntutan itu. Aku akan melakukan apa saja. Aku masih mencintaimu, Aruna. Kita bisa mulai dari awal di luar negeri." Aruna menatap Adrian tanpa kebencian. Kebencian membutuhkan energi, dan Aruna tidak ingin membuang satu tetes pun energinya untuk pria ini. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang objektif. Cinta.
Aruna mengulang kata itu dengan nada datar. Kau tidak tahu apa artinya cinta, Adrian. Kau hanya mencintai bayanganmu sendiri di cermin yang mahal. Aku dijebak. Orang-orang di sini, mereka ingin membunuhku. Tolong pindahkan aku ke sel isolasi. Aruna. Kau yang membuat hukum rimba ini, Adrian, sahut Aruna pelan. Aku hanya memastikan kau mencicipi masakanmu sendiri. Oh, dan satu hal lagi. Sheila sudah setuju untuk menjadi saksi mahkota untuk memberatkanmu dalam kasus pencucian uang yang baru. Dia menukarmu dengan kebebasannya sendiri. Ironis, bukan? Adrian memukul kaca dengan keputusasaan. Kau iblis, Aruna. Kau lebih buruk dariku. Aruna berdiri, meletakkan gagang telepon itu dengan gerakan yang sangat anggun. Bukan iblis, Adrian. Hanya seorang istri yang belajar dengan sangat baik dari suaminya. Aruna berbalik tanpa menoleh lagi, mengabaikan teriakan histeris Adrian yang memanggil namanya hingga pintu besi tertutup. Di luar penjara, matahari sore mulai terbenam, menyemburkan warna emas di ufuk barat. Aruna menghirup udara dalam-dalam. Di samping mobil, Rosa sudah menunggu. Wanita itu baru saja bebas bersyarat pagi tadi, tampak canggung namun bahagia mengenakan pakaian sipil yang dibelikan Aruna. Jadi, kemana kita sekarang, Putri? Tanya Rosa sambil tersenyum lebar. Aruna menatap Baskara dan Rosa, dua orang yang menemukannya di dasar jurang dan membantunya memanjat kembali ke puncak. Kita punya banyak pekerjaan, jawab Aruna. Yayasan Maya Pramesti akan diresmikan besok. Kita akan memastikan tidak ada lagi wanita yang bisa dijebak dan dihancurkan seperti kita dulu. Dan setelah itu, Aruna masuk ke dalam mobil, menatap gedung pencakar langit yang menjulang di kejauhan. Kita akan menunjukkan pada dunia bagaimana cara seorang ratu memerintah. Mobil itu melaju membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan dinding penjara di belakang. Aruna Pramesti telah kembali, bukan sebagai korban, bukan sebagai penyintas, melainkan sebagai pemenang yang telah menaklukkan kegelapan di dalam dirinya sendiri. Dendamnya telah usai, namun kekuasaannya baru saja dimulai. Tamat.